mempelajari sistem bunyi suatu bahasa, termasuk aturan-aturan fonologi yang mengatur bagaimana bunyi tersebut diorganisir dan berinteraksi dalam membentuk makna. Kemudian fonem. Fonem adalah unit suara terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki peran signifikan dalam membedakan makna. Antara kata fonem adalah konsep abstrak yang mewakili perbedaan bunyi yang dapat mempengaruhi arti kata. Fonem segmental dan suprasegmental. Fonem segmental mencakup bunyi-bunyi individu yang membentuk struktur segmen kata atau kalimat seperti vokal dan konsonan. Kemudian fonem suprasegmental melibatkan fitur-fitur bunyi yang melibatkan seluruh segmen atau bahkan melibatkan seluruh ucaran, termasuk intonasi, tekanan, durasi, dan ritme. Asimilasi adalah proses fonologi di mana satu bunyi dalam suatu kata atau frasa mengambil karakteristik atau sifat dari bunyi yang berbedakan secara fonetik. Ini dapat terjadi untuk memudahkan artikulasi atau karena adanya pengaruh fonetis dari fonem sekitarnya. Kemudian durasi dalam kalimat. Durasi dalam kalimat, konteks fonologi merupakan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan suatu unit bahasa seperti suku kata, kata frasa, atau kalimat. Durasi dapat mengaruhi pola intonasi dan ekspresi dalam ucapan. Kemudian perhentian bidang fonologi. Dalam beberapa konteks, perhentian dapat merujuk pada titik atau tahap di mana penelitian atau studi di bidang fonologi dihentikan atau diakhiri. Hal ini bisa terjadi setelah mencapai tujuan penelitian atau pemahaman serta dalam bidang fonologi. Kemudian fonologi dalam konteks bahasa. Konsep fonologi sangat penting dalam menganalisis struktur bunyi suatu bahasa. Fonologi membantu menjelaskan bagaimana bunyi-bunyi ini membentuk sistem dan berinteraksi dalam membentuk makna kata dan kalimat. Fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik adalah dua bidang yang saling terkait dalam linguistik. Fonetik berkaitan dengan studi bunyi-bunyi fisik atau fonetik, sedangkan fonemik berkaitan dengan studi sistem fonem dalam suatu bahasa. Fonetik membahas variasi fisik bunyi, sementara fonemik memperhatikan peran fonem dalam membedakan makna. Fonetik instrumental, fonetik parametris, fonetik terapan. Melibatkan penggunaan alat untuk merekam, yaitu instrumental ya. Kemudian mengukur dan menganalisis bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Fonetik parametris memperhatikan parameter tertentu yang terkait dengan produksi dan persepsi bunyi. Kemudian fonetik terapan memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip fonetik dalam konteks praktis seperti pengembangan teknologi suara atau aplikasi kesehatan vokal. Kemudian selanjutnya yaitu konsonan dapat dibagi berdasarkan tempat terjadinya hambatan labial, dental, alveolar, palatal, velar, dan cara terjadinya hambatan. Pemahaman jenis-jenis konsonan membantu dalam analisis fonetik dan fonemik suatu bahasa. Dan intonasi. Intonasi adalah pola melodi atau variasi tinggi rendahnya nada suara. Saat berbicara, intonasi dapat memberikan nuansa informasi emosional atau menandakan jenis kalimat. Jenis intonasi melibatkan deklaratif, interogatif, imperatif, dan lainnya. Kemudian fonem yang distinktif
dan non-distintif. Fonem yang distintif adalah fonem yang jika digunakan pada suatu kata atau frasa dapat mengubah makna kata atau kalimat tersebut. Fonem yang non-distintif adalah fonem yang jika diubah tidak mengubah makna kata atau kalimat tersebut. Terakhir, fonem dalam kalimat. Nada dan intonasi dalam kalimat dapat memberikan informasi tambahan atau nuansa pada arti kalimat. Fonem dalam kalimat dapat membentuk sistem intonasi yang kompleks dalam suatu bahasa. Nah, dengan pemahaman konsep-konsep tersebut, kita dapat menjelajahi sistem suatu bahasa dan cara fonologi memainkan peran kunci dalam pemahaman dan analisis linguistik. Terus belajar dan menggali lebih dalam akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai peran fonologi dalam studi bahasa. Demikianlah rangkuman yang dapat saya sampaikan. Saya Faisal Hamdi dari Fakultas UIBU. Terima kasih.